Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sinta. Saya akan menceritakan pengalaman horor saya. Saya dan suami menikah pada bulan Agustus 2019. Saya bekerja di Solo, sedangkan suami saya bekerja di Bali. Kami sepakat untuk long distance married pada awal pernikahan kami sampai saya dapat ACC untuk resign. Jadi setiap bulan kami sepakat untuk bertemu. Pada bulan September 2019, suami saya yang pulang ke Solo. Dan di bulan berikutnya, Oktober 2019, saya yang gantian untuk cuti untuk bisa bertemu suami di Bali. Jadi di Bali itu adalah pertama kali saya datang di rumah kami yang di Bali. Jadi rumah kami itu letaknya di Jimbaran, Bali, di kompleks perumahan paling ujung. Saat malam hari ya jelas sangat-sangat agak horor sih. Tapi saya nggak ada sedikit pun perasaan takut atau perasaan curiga atau apapun itu. Saya selalu berpositif thinking. Hari pertama, hari kedua, alhamdulillah nggak ada masalah apapun selama saya sendirian di rumah. Tapi di hari ketiga, itu adalah hari terburuk saya. Karena saya nggak pernah merasakan atau ngalamin hal yang kayak gini sebelumnya. Jadi, kamar saya itu berada di kamar paling depan. Dan ada jendela 2 yang tinggi. Dan kordennya warna kuning. Saat itu posisinya suami saya masih bekerja sampai malam dan saya di rumah nonton TV sambil mainan HP. Dan posisi duduk saya berada di bawah kasur, menyamping ke arah jendela. Jadi kalau misalkan ada orang atau ada sesuatu di samping saya di arah jendela itu pasti saya kelihatan dari ekor mata saya. Dan benar, saya mulai merasakan ada orang atau ada yang ngeliatin saya dari tadi. Oke, saya mulai ngelihat di ekor mata saya itu ada orang yang berdiri. Untuk memastikan itu orang atau bukan, saya nengok ke arah jendela. Dan ternyata benar, ada orang tinggi banget dan dia berdiri di jendela. Aku gak kelihatan wajahnya seperti apa, tapi aku gak mau tahu wajahnya kayak apa. Aku langsung balik arah ngeliat TV dan langsung telepon ke suami untuk memintanya segera pulang. Dan pada saat saya telepon suami cuma bilang, gak apa-apa, kamu sholat, kamu ngaji, insya Allah gak apa-apa. Dan alhamdulillah gak lama suami saya sampai rumah. Dan langsung saya menceritakan semuanya sama suami. Dan suami cuma bilang, oh alah, aku juga sering kok kalau lihat itu.
Nggak apa-apa kok, yang penting nggak ganggu. Loh mas, kenapa kamu tuh nggak pernah bilang sih sama aku kalau ada kayak gitu di rumah? Suami cuma bilang, ya nggak mungkin lah aku cerita sama kamu. Kalau aku cerita sama kamu, pasti kamu nggak berani kesini. Ya juga sih yang dibilang suami. Ya udahlah. Aku berusaha untuk ngelupain kejadian itu. Lupain, anggap aja nggak pernah ada kayak gitu. Kemudian di hari ke-4, 5, 6, alhamdulillah gak ada gangguan apapun. Aku mencoba melupakan kejadian itu. Kemudian bulan November, Desember, gak ada kejadian apapun. Suami juga gak pernah cerita ada gangguan atau apapun, dan aku juga gak mau tahu. Karena kalau aku tahu pasti aku parno banget. Dan pasti gak mau ke rumah Bali. Alhamdulillah Januari 2020 saya dapat ACC untuk resign, dan Februari 2020 kemarin saya sudah mulai untuk pindah ke Bali. Jadi selama saya pindah di Bali, saya belum dapat pekerjaan lagi. Jadi saya sambil menunggu dapat pekerjaan, saya di rumah. Saya di rumah sendiri. 1 minggu awal saya di Bali, alhamdulillah gak ada gangguan apapun. Semuanya biasa-biasa aja. Minggu kedua, hari Kamis kalau nggak salah, seperti biasa suami saya pulang sampai malam, belum pulang juga. Saya di kamar nonton TV, mainan HP, dan posisinya itu kamar saya ada kamar mandi dalam. Nah, di saat itu saya dengar ada orang entah mandi, pokoknya dia berkegiatan dengan air, entah mandi, entah cuci, entah apa, pokoknya ada suara air, percikan airnya. Saya nggak tahu dia lagi ngapain, dan dia sambil nyanyi atau ngomong atau entah, nggak jelas ngomongnya, saya nggak tahu dia itu ngomong apa. Dan itu suaranya jelas banget, benar-benar jelas. Aku cuma bisa baca surat Al-Baqarah, dan aku gak bisa gerak sama sekali. Saking takutnya, saking gak ngerti lagi pas itu. Badan tuh mulai kayak gemeter, panas dingin gitu rasanya. Dan aku mencoba untuk positive thinking, paling dia cuma mampir, terus paling habis ini dia pergi, pasti udah Sinta, tenang. Tapi ternyata enggak. Aku ngedengar suara langkah kaki, dan langkah kakinya tuh kayak di kakinya tuh ada airnya gitu loh, kayak becek gitu loh, jadi piok, dan itu jelas banget. Aku berharap oke, dia keluar dari rumah, dia keluar dari kamarku, dia keluar dari rumah. Bismillah. Ternyata enggak. Suara langkah kaki itu mendekat ke aku, dan benar, dia tepat berada di sampingku. Aku cuma bisa astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Sambil ngomong tuh kayak terbata-bata saking gemeternya badanku. Dan pada saat dia duduk di sampingku, badanku tuh ngerasain kayak
panas banget, bener-bener dalam badanku tuh kayak panas banget. Aku mencoba astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Aku nutup mata, aku gak berani lihat muka dia. Dan gak tahu kenapa, tahu-tahu dia tuh di depanku. Dan kenapa juga aku tuh buka mata dan aku ngeliat jelas muka dia. Entah wujudnya tuh entah cewek, entah apa, aku nggak tahu. Yang jelas mukanya itu kayak nyeremin banget dan menjijikkan banget. Berantakan, rambutnya panjang. Dia tuh ketawain aku. Dan saat aku bilang la ilaha illallah, dia ngikutin apa yang aku ucapkan sambil tertawa. Aku nutup mata dan alhamdulillah suara itu hilang. Dan aku mencoba mulai buka mata, udah gak ada. Aku langsung ambil HP, aku buka pintu kamar, aku keluar ke rumah, aku telepon suami. Aku minta dia untuk cepat pulang dan aku ceritakan semua kejadian tadi. Dan saat itu juga suami langsung minta tolong temennya yang satu kompleks perumahan juga untuk nemenin aku di rumah. Gak lama kemudian temannya Mas nemenin aku di luar dan nanyain sama kejadian itu. Gimana Mbak? Gak apa-apa? Gak apa-apa kok Mas, gak apa-apa. Tenang Mbak, gak apa-apa kok. Iya Mas, aku gak apa-apa. Padahal jelas-jelas aku kenapa-kenapa. Ya udahlah, alhamdulillah udah ada temannya. Sambil nunggu Mas pulang, temannya Mas coba ngajak ngobrol aku. Dia tanya kejadiannya, gimana Mbak kok bisa? Terus aku nyeritain semuanya. Terus temannya Mas cuma bilang, ya emang gitu sih Mbak, hehe. Aku udah 3 kali pindah-pindah, tapi paling aman di perumahan ini, alhamdulillah. Lah, serius Mas? Iya serius. Aku tuh, terus dia cerita-cerita banyak gitulah, pengalaman-pengalamannya, kenapa dia pindah dari kontrakan ini ke kontrakan ini sampai 3 kali. Ternyata dia pindah gara-garanya ya karena diganggu. Dan yang ketiga ini, di kompleks perumahan ini, dia merasa diganggunya itu diganggu yang gak ekstrim, paling cuma suara-suara gitu aja, gak lebih. Jadi dia merasa aman dan betah di sini. Tapi enggak dengan aku. Selang 2 jam suamiku baru sampai rumah. Kemudian suami tanya, aku jelasin semuanya sama suami, sama kejadian yang aku alami. Suami tanya wujudnya gimana? Aku ceritain sama dia, benar-benar aku sambil nangis-nangis. Aku sumpah takut banget sama hari itu. Dan Mas cuma bilang, suami saya, maksud saya, kayaknya sama yang sering aku lihat. Hah? Kamu tuh kenapa sih Mas gak pernah cerita sama aku? Harusnya kamu tuh cerita. Akhirnya dengan kejadian itu suamiku pun cerita. Selama dia 3 tahun tinggal di rumah ini, entah itu penghuninya
atau cuma lewat atau nggak tahu. Suamiku tuh sering banget diganggu sama orang yang tinggi besar yang di depan jendela kamar, sama kayak cewek. Dan kalau malam dia sering nangis. Astagfirullahaladzim, mas. Jadi benar, semua yang aku lihat tuh benar-benar real, bukan halusinasi. Iya, ya, ya emang gitu sih. Tapi suami mencoba meyakinkan aku untuk, udahlah, nggak apa-apa. Kita mau tinggal di mana lagi? Ini bangunannya baru. Insya Allah, mungkin cuma kenalan sama kamu. Yang penting kita sholat, kita zikir terus, kita baca-baca surat terus, kita baca Al-Quran terus. Insya Allah dia pasti takut kok kalau masuk rumah ini lagi. Mas, tapi dia tuh ngikutin loh mas, la ilaha illallah. Aku coba meyakinkan suamiku, dan suamiku cuma bilang, ya dia ngikutin la ilaha illallah. Dia nggak ngerasain panas karena kamu tuh nggak yakin, karena kamu tuh posisi ketakutan. Coba kalau kamu posisinya berani, pasti dia langsung hilang, pasti dia bakal ngilang kok. Gak mungkin dia tetap di situ terus. Terus ya udah, aku ya oke. Mungkin karena aku takut, jadi dia berani ngikutin lafaz Allah. Mungkin ya mas. Dan setelah kejadian itu, aku tuh di rumah makin takut sendiri, takut kalau ini, kalau itu, takut kejadian itu terulang lagi. Tapi alhamdulillah sampai sekarang, dan jangan sampai kejadian-kejadian itu terulang lagi. Makasih buat yang udah ngedengerin ceritaku. Assalamualaikum.